Bab 118, Seorang Tiran. Jeritan yang memekakan telinga memenuhi ruangan saat para pria bergantian menerima pukulan dari Sean. Tidak ada yang bisa menghindari serangan cepat dan tepat dari pria itu. Dia mampu memprediksi gerakan mereka dan membalas dengan serangan balik. Bang! Ah! Bu! Bu! Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-10 pria kekar dipukuli hingga terkapar di tanah. Pergelangan tangan dari 2 pria tersebut hancur karena serangan Sean. Semua pria meratap kesakitan saat mereka dipukuli tanpa ampun. Sebaliknya, Sean tetap duduk di kursi rodanya, terlihat tenang. Seluruh peristiwa telah berlangsung beberapa menit, dan kursi roda Sean tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah pertarungan itu adalah permainan anak-anak baginya. Ruangan itu hening sejenak sementara Christian dan anak buahnya mencoba memahami peristiwa yang terjadi. Mereka benar-benar tercengang bagaimana mungkin Sean, seorang yang lumpuh, bisa sendirian mengalahkan pria kekar yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pemuda di belakang Christian berseru. Dia petarung berpengalaman. Wajah Christian berubah kesal saat dia memperingatkan. Berhentilah bersikap terlalu bangga dengan dirimu sendiri, Sean. Memangnya kamu kira saya tidak berani mengirim anak buah saya untuk menculik istrimu? Saya akan membawanya ke sini dan memastikan kamu menyaksikan bagaimana anak buah saya menyenangkannya. Sean tidak meragukan ucapan pria itu. Christian terkenal buruk dan telah terlibat dalam banyak kejahatan. Meskipun dia mematuhi perintah Christian dan mengobatinya, tidak ada jaminan bahwa pria itu tidak akan kembali dengan caranya yang sesat. Ada banyak cara untuk menghadapi pria seperti itu. Beberapa orang ingin bersikap defensif dan waspada terhadap ancaman apapun. Namun, Sean ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dia ingin menyerang dan menyingkirkan Christian untuk selama-lamanya. Walaupun lelaki itu sudah melakukan banyak sekali kejahatan, Sean tidak merasa dirinya bertanggung jawab untuk memastikan keadilan ditegakkan. Namun, Christian telah melewati batas ketika dia mengancam akan menyakiti istri Sean. Sean mendungak dan menatap mata Christian. Dia berkata, "Saya akan mengobatimu." Sepertinya dia terintimidasi. Christian berpikir dalam hatinya dengan gembira. Dengan ekspresi sombong di wajahnya, dia mencibir. Sebaiknya kamu pastikan kalau saya benar-benar sembuh. Jika tidak, saya akan pastikan keluargamu menderita. Setelah melontarkan ejekannya, Christian menghampiri Sean dan duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh bawahannya. Periksa saya. Perintah Christian sambil mengulurkan tangannya pada Sean. Us! Dalam sekejap mata, Sean memegangi lengan Christian dengan kuat. Christian pun merasa ada sesuatu yang tidak beres saat menyadari tatapan dingin Sean. Christian mulai meronta, berusaha lepas dari cengkeraman kuat Sean. Namun, usahanya sia-sia. Sean mulai berbicara dengan tenang. Beberapa orang memanggil saya dokter hebat, sedangkan yang lain memanggil saya dewa perang. Christian memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kedua julukan itu adalah gelar kehormatan, tapi artinya sangat berbeda. Saya, Sean Lane, mampu menyelamatkan atau mengakhiri hidup seseorang. Setelah selesai bicara, Sean segera mencengkeram leher Christian dengan tangannya yang lain. Tanpa ragu, dia menekannya hingga terdengar suara retakan keras. Suara patahan leher itu bergema di seluruh ruangan. Ah! Christian membelalakan matanya karena takut. Belum sempat dia bicara, darah mulai mengalir dari mulutnya. Bruk! Tubuh pria itu mati rasa, lalu terjatuh saat Sean melepaskan cengkeramannya. Christian menggeliat dan kejang. Namun, akhirnya dia diam dan matanya membelalak, serta berkaca-kaca. Darah terus mengalir di ujung mulutnya. Sementara itu, anak buah Christian ternganga karena tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Christian adalah seorang miliarder yang memiliki banyak sekali pengawal yang melindunginya. Selain itu, dia terkenal jahat di dunia hitam kota Riverfall selama lebih dari 20 tahun.
Para pria itu bertanya-tanya dengan bingung. Bagaimana mungkin tiran seperti dia dikalahkan oleh orang lumpuh? Dia membunuh Tuan Garner. Kita harus membalasnya. Seorang pemuda tiba-tiba berseru dan segera menghampiri Sean. Pria-pria lain pun mengikutinya, dan Sean segera dikelilingi oleh lebih dari 40 pria kekar. Aku telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya permainan anak-anak bagiku. Ejek Sean sambil mengangkat tangannya sebagai persiapan untuk bertarung. 2 tahun lalu, dia adalah pejuang tak kenal takut yang bisa menaklukkan lebih dari 10 jenderal dan membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Dia memimpin pasukannya menuju kemenangan dan berhasil menaklukkan tanah-tanah di sekitarnya. Prestasi heroiknya membuatnya mendapat gelar Dewa Perang. Para bajingan tak berguna ini mengira mereka bisa menakutiku. Jika aku tidak terluka, aku bisa menghadapi lawan 2 kali lebih banyak dengan mudah. Pikirnya dengan sombong. Bang! Bu! Us! Pukulan terus-menerus yang dilayangkannya bergema di seluruh ruangan. 3 menit kemudian, 20 orang telah pingsan di tanah. 10 pria yang tersisa gemetar ketakutan dan mereka memastikan untuk menjaga jarak dari Sean. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya dia? Ayo, kamu bisa bergerak jika kamu bosan hidup. Sean menyilangkan tangan sambil mengejek. Tidak ada yang berani melangkah maju kali ini. Mereka yakin dengan kemampuan Sean untuk bertarung. Sean memperingatkan. Kalian semua akan mati jika ini terjadi lagi. Karena tidak ada yang melangkah maju, Sean mendorong kursi rodanya dan keluar dari lokasi itu. Tidak ada yang punya nyali untuk menghentikan Sean pergi. Ketika melihat Sean mendekat dengan cepat, 2 pria pengawal otomatis menahan pintu untuknya. Dengan kemampuannya, Sean telah berhasil menaklukkan hati semua orang yang hadir. Sementara itu, beberapa kendaraan berkumpul di luar kasino Oleander. Ada hampir 30 sedan hitam dan setiap kendaraan itu dipenuhi orang. Bunuh siapapun yang kamu lihat di dalam. Kita harus menunjukkan kepada mereka siapa yang berkuasa. Bab 119. Dia mati. Begitu perintah disampaikan, pintu penumpang dari 30 kendaraan itu mengayun terbuka, dan pria-pria tinggi kekar mulai turun. Masing-masing dari mereka memegang tongkat baja sepanjang 150 cm. Khususnya, seorang pria berusia 30 tahun di bagian depan gerombolan itu memegang tongkat bisbol dari logam. Sekitar 100 pria berbadan sangat besar memancarkan aura berotot dan mengancam. Apa kamu yakin Christian ada di dalam? Pemuda itu menatap kasino Oleander dan mengetuk-ngetukkan tongkat bisbol dari logam di tangannya dengan pelan. Seorang bawahan melaporkan. Ya, kami mendengar bahwa Christian akan berada di sini hari ini untuk menginterogasi seseorang. Dia pasti ada di dalam sana. Menginterogasi? Dia selalu memangsa yang lemah. Mari kita beri dia pelajaran hari ini. Kita membantu kota Riverfall dengan menyingkirkan bajingan ini. Kita akan menguasai dunia hitam di kota Riverfall mulai sekarang. Pemuda itu mengayunkan tongkat bisbolnya dan melenturkan ototnya sebelum berjalan ke kasino Oleander. Para pria kekar lainnya mengikuti dari belakang. Saat mereka berjalan serempak, mereka mengeluarkan aura kekuatan dan bahaya. Ada aturan tak tertulis di dunia hitam untuk jangan pernah melampaui batas seseorang. Namun, Christian adalah preman yang dibenci oleh semua orang. Oleh karena itu, para pria tersebut berinisiatif untuk menyingkirkannya. Bu! Bu! Tiba-tiba, pria dengan tongkat bisbol itu menghentikan langkahnya dan menyaksikan dengan ekspresi bingung. Mereka yang mengikuti di belakang juga berhenti karena terkejut. Seseorang berteriak. Apa yang terjadi? Gerombolan itu menyaksikan seorang pemuda berusia 20-an perlahan keluar dari kasino. Dia bergantung pada kursi rodanya dan sepertinya tidak terburu-buru untuk pergi. Namun, ada kilatan dingin di matanya. Apa yang dilakukan orang lumpuh di sini? Sepertinya pakaiannya terlalu biasa untuk dikenakan ke kasino.
Lebih pentingnya lagi, kenapa dia berlumuran darah? Apa yang terjadi? Pemuda itu bertanya-tanya dalam hati. Mereka sama sekali tidak tahu kalau pria itu sudah membunuh Christian. Ketika Sean menyadari kehadiran mereka, dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan singkat. Apakah kalian anak buah Christian? Dia tidak menyangka Christian bisa memanggil ratusan pria dalam kurun waktu sesingkat itu. Pemuda itu merundingkan pertanyaan Sean karena dia tidak yakin dengan maksud orang asing itu. Dia menggeram. Kami mencari Christian untuk membahas beberapa hal. Siapa kamu? Sean menganggukkan kepalanya sedikit dan berpikir. Sepertinya mereka bukan anak buah Christian. Tidak perlu mencarinya. Tanpa menunggu jawaban mereka, Sean menggeleng dan pergi. Pria dengan tongkat bisbol itu menyingkir untuk menghalangi jalan Sean. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya. Apa maksudmu? Dia sudah mati. Jawab Sean tanpa ekspresi. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut dan terus mengikuti jalan setapak. Pemuda itu menganga menatap Sean dengan tidak percaya. Apa dia sedang bercanda? Bagaimana mungkin Christian, preman terbesar di kota Riverfall, bisa dibunuh dengan begitu mudah? Itu tidak mungkin. Batinnya. Meskipun mereka telah berkumpul untuk merencanakan kematian Christian, mereka masih terkejut mengetahui bahwa pria itu sudah meninggal. Apa kamu serius? Bagaimana dia bisa mati? Pemuda itu cepat-cepat sadar kembali dan mengejar Sean. Apa dia musuhmu? Sean awalnya berencana mengabaikan pertanyaannya. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ya, kami musuh bebuyutan. Pemuda itu mengangguk tanpa ragu. Baiklah kalau begitu, kamu dapat melanjutkan untuk mengambil alih semua wilayah kekuasaannya dan bisnisnya. Sean menatap gerombolan itu dengan tatapan penuh arti sebelum mendorong kursi rodanya dan pergi. Merasa terganggu dengan komentarnya, beberapa bawahan bergegas maju dan mencoba mencari jawaban dari Sean. Namun, mereka terhenti di tengah jalan ketika pria dengan tongkat bisbol itu berpesan. Jangan memancing dia. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Setelah Sean menghilang dari pandangan, dia melanjutkan. Ayo masuk dan lihat-lihat. Orang-orang lainnya mengikutinya dan mereka langsung menuju ke kasino Oleander. Setibanya di sana, mata orang-orang itu melebar dan mulut mereka ternganga karena sangat terkejut. Terbukti kalau perkelahian sengit telah terjadi. Meja-meja hancur dan kursi-kursi berserakan di mana-mana. Selusin anak buah Christian terbaring di lantai tak bernyawa, sedangkan sisanya berdiri di pojok dan tampak terguncang. Mereka masih belum pulih dari rasa kagetnya dan tidak menyadari kalau 100 pria telah memasuki ruangan itu. Saat itu, seseorang melihat Christian terbaring di lantai dalam genangan darah. Matanya terbelalak dan berkaca-kaca. Apa dia benar-benar mati? Pemuda itu bertanya-tanya dengan tidak percaya. Christian adalah sosok yang begitu terkenal di dunia hitam kota Riverfall. Meskipun sekarang dia mungkin tidak terlibat secara pribadi dalam sebagian besar pekerjaan, dia masih dapat mempertahankan kekuasaan dan kendalinya. Bab 120. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Christian adalah seorang pengusaha. Dengan semua kekayaan yang telah dikumpulkannya, tentu saja dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, seorang pria sehebat dia dibunuh di rumahnya sendiri. Apa yang terjadi? Pikir pemuda itu dalam hati. Dia menarik napas dalam-dalam dan memelototi orang-orang yang masih tampak terguncang. Dan dia pun berteriak. Selain kita, siapa lagi kriminal dunia hitam kota Riverfall yang berani bermain-main dengan Christian? Semua orang hening mendengar pertanyaan itu karena tidak ada yang tahu jawabannya. Kita adalah dua grup saingan terbesar di kota Riverfall. Tidak ada kelompok lain yang bahkan mendekati kekuasaan dan pencapaian kita. Tidak mungkin ada seseorang yang cukup hebat untuk menyingkirkan Christian tanpa kita ikut campur. Siapa orang itu sebenarnya?
Pemuda dengan tongkat bisbol itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berjalan menuju mata-mata mereka di geng Kristen. Setelah mendengar penjelasan mata-mata itu, dia berteriak, "Apakah kamu bercanda? Orang cacat itu yang melakukan ini semua? Dia mengalahkan semua penjaga dan menghabisi Kristen sendirian dalam sekejap." Wajahnya menjadi pucat pasi saat melihat mata-matanya menganggukkan kepala dengan pelan. Jantung pemuda itu berdegup kencang menyadari hal ini. Sekilas, dia memang tahu bahwa Sean bukan orang yang bisa diremehkan. Akan tetapi, dia tidak menyangka pria itu bisa begitu hebat dan juga kejam. Hatinya langsung berdegup kencang ketika membayangkan betapa berbahayanya pria itu. "Sean Lane." Setelah terdiam sebentar, dia berkata pada anak buahnya, "Ayo, kita kembali." Saat dia berjalan kembali, dia mengulang-ulang nama Sean dalam hati. Sebenarnya, setelah mendengar kalau Kristen akan hadir di kasino Oleander, mereka memutuskan bahwa itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menghajar pria itu sampai babak belur. Namun, mereka tidak menyangka kalau seseorang akan mendahului mereka dan menghabisi Kristen dalam sekejap mata. Meskipun demikian, mereka tetap dapat kembali dan melaporkan kalau misi mereka telah berhasil. Mereka tidak akan pernah melupakan Sean dalam hati mereka, seorang pria tak kenal takut yang telah melakukan hal mustahil. Sementara itu, Nora sedang duduk di ruang tamunya yang remang-remang sambil mengganti-ganti saluran TV dengan malas. Kepalanya penuh dengan pikiran dan dia tidak dapat fokus pada hiburan yang pertama. Nora berulang kali menoleh ke samping untuk melihat waktu di ponselnya. Saat dia memikirkan kembali kejadian tadi, dia menyadari bahwa ada yang aneh dari pertemuan Sean dengan para pria berpenampilan unik itu. Dia berkata kalau mereka adalah teman-temannya dan dia mau menyelesaikan beberapa urusan dulu dengan mereka. Sewaktu masih belum sadar sepenuhnya tadi, Nora tidak berpikir soal masalah itu. Namun, sekarang saat dia sudah dapat berpikir dengan jernih, dia menyadari tatapan para pria itu tampak aneh. Rasa takut memenuhi dirinya saat dia menyadari bahwa tatapan mereka tidak tampak seperti pertemanan. Dan perasaan takut Nora bertambah parah seiring waktu berlalu. Dia terus berpikir dengan cemas. Kepalanya penuh dengan pikiran dan dia tidak dapat fokus pada hiburan di depannya. Nora berulang kali menoleh ke samping untuk melihat waktu di ponselnya. Saat dia memikirkan kembali kejadian tadi, dia menyadari bahwa ada yang aneh dari pertemuan Sean dengan para pria berpenampilan unik itu. Dia berkata kalau mereka adalah teman-temannya dan dia mau menyelesaikan beberapa urusan dulu dengan mereka. Sewaktu masih belum sadar sepenuhnya tadi, Nora tidak berpikir soal masalah itu. Namun, sekarang saat dia sudah dapat berpikir dengan jernih, dia menyadari tatapan para pria itu tampak aneh. Rasa takut memenuhi dirinya saat dia menyadari bahwa tatapan mereka tidak tampak seperti pertemanan. Dan perasaan takut Nora bertambah parah seiring waktu berlalu. Dia terus berpikir dengan cemas. Sean sudah pergi untuk waktu yang lama. Kenapa dia tak kunjung kembali? Setelah menggigit bibirnya dengan pelan, Nora akhirnya mengambil ponselnya dan berdiri. Dia mengenakan baju luaran dan bersiap-siap untuk keluar rumah. Klik! Tetapi saat dia baru saja hendak melangkah keluar, terdengar suara pintu gerbang utama yang terbuka, dan Sean mendorong dirinya dengan hati-hati masuk ke dalam rumah. Langkah Nora pun terhenti dan dia langsung bertanya dengan suara prihatin. Sean? Kamu kemana saja dan apa yang telah kamu lakukan? Tidak banyak. Sean menjawab dengan terkekeh dan melanjutkan. Aku hanya membunuh beberapa ayam. Nora jadi khawatir saat mendengar jawaban Sean itu. Dia menatap pria itu dengan tidak percaya dan bertanya lagi. Apa? Kamu keluar di tengah malam hanya untuk menyembelih beberapa ayam? Ya, dan kenapa kamu tidak tidur? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Sean bertanya, meski dia sudah tahu jawaban dari pertanyaannya. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat bagus karena telah berhasil melindungi Nora dengan usahanya. Kenapa aku harus mengkhawatirkanmu? Tidak usah berpikir berlebihan.
Kalimat Nora tiba-tiba terhenti di tengah karena dia melihat sesuatu. Dia langsung berjalan ke arah Sean dan membungkuk lalu menarik pakaiannya. "Kenapa ada darah di bajumu, Sean? Apakah kamu terluka? Apa saja yang sudah kamu lakukan?" Terdengar kepanikan yang sangat jelas dalam suaranya sambil menatap pria itu dengan cemas. Tadi dia berkata kalau dia tidak mengkhawatirkan Sean, tapi kepeduliannya yang mendalam pada lelaki itu kini jelas memperlihatkan perasaannya yang sebenarnya. "Percayalah, aku tidak terluka. Ini adalah darah ayam." Sean menggeleng ringan sambil meyakinkan Nora. Dia berpikir dalam hati, membunuh Christian memang semudah membunuh ayam. Nora tidak mempedulikan jawaban Sean sambil buru-buru memastikan apakah pria itu terluka. Dia merasa seolah-olah sebuah beban besar telah diangkat dari dadanya saat dia sudah memastikan kalau Sean memang baik-baik saja. "Dengarkan aku, Sean. Berhentilah bergaul dengan orang-orang seperti Christian. Aku harap kamu bisa tegar dan berjuang untuk karirmu sendiri. Setelah kamu sukses dan berhasil mencapai status sosial tertentu, kamu masih dapat hidup dengan nyaman jika kamu memutuskan untuk meninggalkan keluarga Perkins. Bagaimanapun juga, aku sungguh berharap kalau kamu tidak akan pernah bekerja dengan preman-preman seperti Christian. Mereka adalah orang yang kejam dan selalu berniat jahat." Mata Nora terlihat sedih tapi tulus saat dia duduk di pojokan dan membujuknya. "Jangan khawatir. Aku akan mengikuti nasihatmu." Sean nyengir dan menganggukkan kepalanya dengan ringan. Setelah ragu-ragu, Nora sudah berpindah duduk di sofa sekarang mengangkat kepalanya dan mengintip ke arah Sean. Dia berkata, "Sean, aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu soal ini." Bab 121, kamu dalam masalah besar. "Katakan apa yang terjadi?" Sean mengangguk. "Ya begini, Hawk sudah menyewa seluruh hotel Lakeside agar dia bisa mengungkapkan perasaannya pada seorang gadis di depan banyak orang," kata Nora dengan terbata-bata sambil mengamati ekspresi Sean sepanjang bercerita. Awalnya, dia tidak berencana untuk menceritakan masalah ini kepada Sean supaya pria itu tidak merasa sedih. Akan tetapi, dia merasa kalau dia perlu memberi sedikit penjelasan tentang masalah khusus ini. Jika tidak begitu, pada akhirnya dia pasti tetap akan mengetahuinya karena dia sering pergi keluar hari-hari belakangan ini. Jika dia sampai mengetahui hal itu dari luar, tentunya dia akan merasa jauh lebih buruk, kan? Mendengar hal itu, Sean mendongak perlahan dan bertanya sambil tersenyum. "Menurutmu apakah Hawk akan mengungkapkan perasaannya padamu?" Anehnya, dia tidak tampak marah sedikitpun. Nora pun kebingungan. Dia menatap Sean dan bertanya, "Apakah kamu tidak marah?" Sean menggeleng. "Apakah singa akan mempedulikan seekor semut belaka?" Mendengar hal itu, Sean mendongak perlahan dan bertanya sambil tersenyum. "Menurutmu apakah Hawk akan mengungkapkan perasaannya padamu?" Anehnya, dia tidak tampak marah sedikitpun. Nora pun kebingungan. Dia menatap Sean dan bertanya, "Apakah kamu tidak marah?" Sean menggeleng. "Apakah singa akan mempedulikan seekor semut belaka?" Hawk boleh saja putra tertua dari keluarga Eisen yang berpengaruh kuat di kota Riverfall, tapi menurut Sean, dia sama tidak pentingnya dengan seekor semut. Ketika Nora mendengar kalimat Sean tersebut, dia berpikir kalau Sean pasti sedang membual lagi. "Tapi bukan itu yang kuinginkan. Hawk telah banyak membantu keluarga kami. Jadi nenek dan ibu pasti akan memaksaku untuk pergi ke sana." Nora berada dalam posisi yang sangat tidak enak saat ini. Jika memang benar begitu, saat waktunya tiba, pasti seluruh keluarga Perkins akan membuatnya pergi ke Hotel Lakeside. Karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk menjelaskan semua ini kepada Sean terlebih dahulu agar perasaannya tidak buruk ketika saat itu tiba. "Jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksamu melakukannya. Entah itu Hawk ataupun keluargamu, tidak ada yang boleh melakukannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksamu melakukan apapun," kata Sean dengan serius dan tulus, sambil menatap Nora tepat di matanya. Ketika Nora mendengar kata-kata yang menyentuh hati itu,
dia menjadi sangat terharu. Akan tetapi, perasaan itu juga langsung hilang dalam seketika. Tentu saja semua orang bisa berkata seperti itu, tapi apakah mereka tahu betapa sulitnya mengikuti kata-kata itu sebenarnya? Masalahnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan, kata Nora sambil menghela napas pelan. Seiring berjalannya waktu, tanggal 9 semakin dekat dengan sangat cepat. Namun hingga saat ini, dia masih belum menemukan cara untuk menghadapi Hawk. Kalau begitu, biar aku saja yang mengurusnya. Di seluruh dunia ini, akulah orang yang berhak untuk mengungkapkan perasaan kepadamu. Kata-kata Sean yang serius itu membuat wajah Nora merah menyala. Apakah itu berarti Sean telah mengakui perasaannya pada Nora secara resmi? Tidak perlu memikirkan masalah ini terlalu keras. Biar aku yang menyelesaikan semuanya. Sean berbicara dengan sangat tulus sambil perlahan dia memegang tangan Nora dan mengangkatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanggal 9 akan segera datang sebentar lagi. Tanya Nora sambil mendungak menatap Sean. Entah mengapa, dia merasa sedikit lebih damai sekarang. Sean tidak bisa menahan senyumnya ketika mendengar pertanyaan Nora. Jika ada yang menyatakan cinta di depan umum dengan megah di Hotel Lakeside pada tanggal 9 dan kamu adalah pemeran utama wanitanya, maka pemeran utama prianya pasti aku, dan hanya aku. Sambil mengatakan semua hal itu, wajah Sean terlihat diliputi oleh keyakinan mutlak. Pernyataannya barusan membuat jantung Nora berdebar dengan kencang, tapi dia langsung menjadi tenang kembali dalam sekejap. Sean Lane, bisakah kamu hentikan semua itu? Aku ingin berbicara serius denganmu tentang masalah ini. Jika kamu tidak bisa memberikanku jawaban atau ide tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, itu tidak masalah. Tapi sekarang kamu mencoba membodohi aku dengan kebohongan seperti itu. Nora terdengar sedikit marah. Nanti pada waktunya, kamu akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Keyakinan di wajah Sean masih tampak sangat kuat dan tak hilang sedikit pun. Hotel Lakeside memang hanyalah sebuah bangunan. Bahkan jika Hawk membelinya, apa yang bisa dilakukan orang lain? Oh, kamu! Dasar! Nora hanya menggeleng dan tidak sanggup berkata-kata. Dia merasa kalau Sean masih belum benar-benar pulih. Kalau dia sudah, mengapa dia bisa berbicara omong kosong seperti itu? Nora, apa yang kalian berdua lakukan? Bukankah kalian seharusnya tidur lebih awal? Suara Mei yang terdengar tidak sabar tiba-tiba keluar dari kamar tidurnya. Aku hanya mengambil air. Aku akan tidur setelah ini. Nora menjawab dengan cepat dengan penjelasan. Dia kemudian mendorong Sean kembali ke dalam kamar dan langsung pergi ke kamar tidurnya untuk tidur. Siang keesokan harinya, beberapa pegawai pemerintahan membawa Sean ke kantor pemerintahan kota Riverfall. Sepanjang perjalanan, Sean hanya diam saja menerima takdirnya dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ketika dia membunuh Christian semalam, dia sudah yakin kalau hal seperti ini akan terjadi. Bagaimanapun, ini adalah dunia sipil dan bukan militer. Di dunia militer, dia bisa saja menaklukkan musuh-musuhnya dan membantai mereka. Bahkan darah yang mengalir bagai sungai pun sudah menjadi hal yang biasa saja. Namun, di dunia sipil, satu kehidupan manusia sangatlah berarti. Masalah ini juga akan sangat merepotkannya, tetapi dia tidak menyesal sama sekali. Untuk melindungi Nora sepenuhnya, memang apa masalahnya jika membunuh satu orang? Di dalam ruang interogasi, seorang petugas interogasi menyilangkan tangannya dan menatap Sean dengan tatapan kosong. Sean Lane, kan? Kamu dalam masalah besar. Kata-kata ini terdengar sedikit agresif. Memang bagian penting dari interogasi adalah untuk menghancurkan kondisi mental tahanan terlebih dahulu. Memangnya seberapa besar? Tanya Sean dengan tenang. Hah? Petugas interogasi itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau seseorang bisa saja menjawab dengan cara seperti itu. Aku menyarankanmu untuk benar-benar jujur. Ini bukanlah rumahmu. Petugas interogasi itu sedikit mengernyit.
Duar! Tiba-tiba, tepat pada saat itu, pintu ruangan didobrak dengan keras. Dan segera setelah itu, lebih dari selusin orang berbaju hitam langsung melangkah masuk.